Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, shalom sahabat-sahabatku. Ini ada pertanyaan singkat dari sahabat kita dan begini pertanyaannya. Di rumah Bapakku banyak tempat, tetapi pertanyaannya, ada nggak rumah untuk kita di situ? Ada nggak rumah kita di situ? Oke, baik. Jika itu pertanyaannya, maka begini jawabannya. Satu yang pasti saya katakan bahwa ada dong. Selama kita itu adalah orang percaya, maka dipastikan bahwa kita itu memiliki atau punya rumah di sana atau di sorga. Sekarang coba perhatikan, begitu banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa rumah di sorga atau kehidupan kekal itu hanya dijanjikan kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Yang pertama, Yohanes 14 ayat 2-6. Dikatakan di sana apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di sini Yesus menjelaskan bahwa hanya melalui iman, artinya percaya kepadanya, kepada Yesus, seseorang itu dapat datang kepada Bapa dan mendapatkan tempat di rumah Bapa. Nah, ini menegaskan bahwa rumah di surga disediakan hanya bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Yohanes 3 ayat 16-18. Dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa kehidupan kekal di surga adalah bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Nah, sebaliknya, mereka yang tidak percaya tidak akan mendapat bagian dalam kehidupan kekal bersama Allah. Lalu kemudian berikutnya Matius 7 ayat yang ke-21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat ini menyatakan bahwa tidak semua orang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi hanya mereka yang benar-benar percaya dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian berikutnya 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Firman Tuhan berkata, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Hidup kekal hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan dengan Kristus. Tanpa iman kepada Allah, seseorang tidak akan memiliki hidup kekal di surga. Kemudian selanjutnya Yohanes 10 ayat 27-28 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ayat ini menunjukkan bahwa hidup kekal itu diberikan oleh Yesus kepada domba-dombanya. Domba-dombanya siapa? Yaitu mereka yang percaya kepadanya dan mengikutinya. Lalu selanjutnya Wahyu 21 ayat 7-8. Firman Tuhan berkata, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, bagian mereka ialah di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Hanya mereka yang menang dalam iman, yaitu orang percaya yang setia, yang akan menerima bagian dalam kehidupan kekal di hadirat Allah. Sebaliknya, orang yang tidak percaya tidak akan mendapat tempat di surga. Nah, ayat-ayat ini secara jelas menyatakan bahwa hanya mereka yang percaya kepada Kristus yang dijanjikan kehidupan kekal dan rumah di surga. Sementara mereka yang tidak percaya itu tidak mendapat bagian di dalamnya. Sekarang perhatikan juga ayat ini. 2 Korintus 5 ayat 1. Firman Tuhan berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita, satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah, konteks 2 Korintus 5 ayat 1 adalah tentang pengharapan dan keyakinan seorang Kristen akan kehidupan kekal setelah kematian. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus sebagai bagian dari suratnya kepada jemaat di Korintus. Nah, di mana dia membahas pandangan hidup orang percaya tentang tubuh dan kehidupan setelah mati. Dalam ayat ini, Rasul Paulus menggunakan metafora kemah untuk menggambarkan tubuh jasmani kita yang sementara. Dia mengatakan
bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar atau tubuh kita yang fana ini mati, kita memiliki satu bangunan di sorga yang adalah tubuh kekal yang disediakan oleh Allah. Nah, penggambaran ini menegaskan keyakinan bahwa walaupun tubuh fisik kita akan rusak atau mati, Allah telah menyediakan tubuh yang kekal bagi kita di sorga. Nah, di bagian sebelumnya di dalam 2 Korintus 4 ayat 16-18, Rasul Paulus juga berbicara tentang penderitaan yang dialami dalam kehidupan sekarang sebagai sesuatu yang ringan dan sementara dibandingkan dengan kemuliaan yang abadi. Dalam konteks ini, 2 Korintus 5 ayat 1 adalah kelanjutan dari penghiburan bagi orang percaya untuk tidak takut atau putus asa terhadap penderitaan dan kematian, melainkan berharap kepada kehidupan kekal yang telah dijanjikan Allah. Nah, dengan demikian ayat ini menggambarkan pengharapan yang pasti pada Allah bahwa kehidupan kita tidak berakhir dengan kematian, tetapi akan berlanjut dalam kemuliaan bersamanya di sorga. Amin. Amin. Oke, baik. Kiranya penjelasan dari saya ini dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.